Mama marah-marah terus katanya gitu. Terus dia sampai udah tahu. Gini, mama lagi datang bulan. Oh, wow. Racing Angels. Halo Paranoids, welcome back to Racing Angels. Selamat datang di Racing Angels bersama dengan saya Becky Tumewu. Nah, Paranoids yang pernah mendengarkan podcast Parenting Racing Angels ini pasti udah tahu ya, kalau Racing Angels ini adalah memang ya isinya tuh obrolan-obrolan antara saya dengan sahabat-sahabat yang membahas biasanya tentang bagaimana menjadi orang tua. Nah, for the first time ever ya di Racing Angels Podcast ada menghadirkan sepasang suami istri Pasutri, Lukman Sardi dan Lia. Hai. Pikir sepasang merpati. Langsung berubah ya. Nah Paranoids, kita mau tahu dulu nih, Lia, Lukman apa kabar? Baik, sementara baik. gue aja nggak pernah, udah jarang banget nih ketemu, nggak pernah bahkan selama pandemi ini. Baik. 2 tahun loh. 2 tahun. 2 tahun. Tapi kan kita mengikuti terus di media sosial ya. Itu makanya jauh di mata tapi dekat di sosial media. Lo gimana kabarnya? Baik. Baik, Oke. baik aja. Semua keluarga baik? Baik, sehat Siap. ya. Amin. Nah, sibuk apa belakangan ini? Seperti biasa sih, gue maksudnya kalau kita ngomong pandemi ya, dulu di awal-awal gue mikirnya bakalan gak sibuk gitu. Iya. Tapi ternyata Sibuk. ya, masih sibuk ya. Iya. Sempat Amin. memang gak ada syuting, tapi Iya. kebetulan gue juga puji Tuhan masih kerja di sebuah perusahaan. Jadi masih tertolong lah ya kira-kira gitu kan. Benar. Sekarang udah mulai produksi-produksi lagi syuting Iya, sih. banyak. Udah mulai kayak gitu. Oke, nah jadi Paranoids, Pasutri ini punya anak 3 ya, 3-tiganya laki-laki. Ini bener-bener satu apa ya, area yang saya bener-bener nggak ngerti karena anak saya 2 perempuan. Jadi laki-laki, yang pertama itu adalah Akiva, yang kedua itu Akiro. Akira. Akira. Yang ketiga baru Akino. Nah, bener ya. Oke, nah ini pemilihan nama, apa yang ada di balik cerita pemilihan nama? Kenapa bisa A? Ya aki-aki. Bener sih, Aki gitu kan. Akiva, Akira, Akino gitu kan. Ke pemilihan Oke. nama sebenarnya kita discuss berdua ya waktu Iya. itu. Jadi kalau misalnya Akiva tuh, gue tuh punya kebiasaan dulu kan gue tinggal sama Mama Marini, punya Oma Doli. Iya, Oma iya, Doli iya, itu iya. kan ada Jewisnya ya. Iya, Belanda iya, iya, Jewish. iya, Jadi iya. dia punya ngasih cucu nama-namanya tuh dari bahasa-bahasa itu Oh. gitu. Terus akhirnya gue inget itu pertama kali punya anak, gue kebayang gue pengen punya anak dari yang nama-nama Hebrew Buku gitu. itu. Makanya gue pinjem tuh bukunya sama Iya. Oma. Oh, Lihat-lihat oke. buat referensi. Buat Iya, referensi. iya. Sampai akhirnya jadilah nama Akiva. Akiva artinya apa ya? Lupa gue. Shelter. Boleh dilihat dulu sebentar ya. Pokoknya ada Akiva itu artinya, Shelter of God ya. kalau nggak salah ya. Iya, Akiva Shelter of Jadi God. ada Akiva, Dishan. Dishan juga dari Hebrew kan. Akiva, Dishan, Ranu, Sardi. Nah Ranunya jadi seminggu sebelum Akiva lahir, Iya, betul. gue itu manjat Gunung Semeru. Oh. Kan gue dulu hobinya tuh gitu ya, naik gunung anak manjat. alam ya, anak alam. Alam. Iya. Anaknya si alam. Nah Oke. terus kan kalau di Gunung Semeru itu ada Ranu Kumbolo, ada Ranu Pani. Ranu tuh artinya danau kalau bahasa Jawa. Oke. Nah gue tuh selalu suka sama unsur air. Iya. That's why akhirnya gue namain Akiva, Dishan, Dishan. Ranu, Sardi. Gitu. Itu nama anak Oke. pertama. Ah. Nah akhirnya kita mikirnya juga yang Harus kedua ketiga harus A juga lah gitu. Ya kan. Iya. Tadinya gue mau alfabet dari A sampai Z gitu. Oh. Ih, banyak dong Pak anaknya. Ih, serem deh. Emang marmut Iya, ya ampun. sekali ini brojol 5 gitu kan. Iya terus Akira tuh artinya kalau salah smart boy, bright boy. Tapi dia bukan bahasa Hebrew dia tuh. Bukan. Iya. Bahasa Hebrew. Tapi Oke. di nama Dia tuh keduanya ada. kind of kayak
bahasa mana, cuman orang bilang kayak bahasa Jepang ya gitu. Ada directors namanya orang Jepang, directors terkenal Akira Kurosawa tuh terkenal betul, banget. betul. Pernah Tapi dengar. terus dia nama duanya The Shon, Disan sama The Shon tuh sama artinya. Oke. Nah yang uniknya dia nama ketiganya tuh Yi Obelom, itu bahasa Papua. Oh. Jadi gue waktu itu lagi syuting di Papua. Oke, jadi Selama yang 1 pertama di bulan. Semeru, sekarang di Papua. Oke. Anak alam banget lah. Pokoknya di Papua itu juga di gunung-gunung gitu. Iya. Nah namanya Yi itu artinya air. Obelom berkat yang baik. Oh, air lagi tuh. Berkat, iya. Iya kan? Makanya air berkat yang baik. Yi Obelom. Iya. Akira The Shon Yi Obelom Sardi. Oke. Ketiga Akino. Akino. artinya apa? Matahari. Matahari. Oh. Tadinya gue mau kasih nama Udah takut. bahasa Prancis karena gue lagi syuting di Syutingnya di Prancis. sana. Waduh, ini menarik sekali ya. Berdasarkan letak geografis Tapi ya. kan ngeri. Cuman kan kalau bahasa Prancis Ngeri. tuh matahari tuh soleil. Oh. Soleil. Gue takutnya pakai sol. Si Soleh ya. gitu. Oh, oke. Jadi Akino lah. Akino artinya apa, Seng? Iya itu matahari. Matahari. Oh iya, Matahari. matahari. Kaiman Dashan. Dashan. Oh, dahsyat. Jadi dia relate. Relate. Oke. Dashan tuh relate. Gift from God. Gift from God. Nah, yang nama berikutnya Kaimana akhirnya dia yang milih. Iya. Oke. Kaimana tuh Air akhirnya juga, ada hubungannya sama air. Air. Great wave kalau bahasa Hawaii-nya. Oh, iya betul tuh. Gue juga suka sama Kaimana karena ada satu pulau di Papua yang terkenal banget sama senjanya yang indah. Oke, Kaimana. itu juga Ingat nggak ada Kaimana. lagu Senja di Kaimana? Oh, aduh. Jadi semua mengandung unsur ada airnya ya. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja ya, tapi oke banget. Oke. Nah, jadi oke, sekarang kita masuk ke bagian jadi orang tua ya. Nah ini Lia aja yang jawab gua. Kan kerja sama berdua loh, Bo. Ber. Nah, jadi orang tua. Kalau kalian tuh jadi orang tua macam apa kalian itu? Oh, Macem-macem kau ya. Oke, Macam. Lukman kayak apa? Lia kayak apa? Dia dulu deh Coba nih. Lia duluan deh. kalau ibu standar lah ya, Bu Bek. Kalau anak-anak gini. Aduh, katanya gini, mama marah-marah terus katanya gitu. Terus dia sampai udah tahu. Gini, mama lagi datang bulan. Oh, wow. Setiap marah gitu. Oh, oke. Enggak dong, enggak selalu aku bilang gitu kan. Oh, oke. Jadi sebenarnya lebih kayak kalau aku lebih selalu mengajarkan untuk disiplin aja. Dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Aku mau menanamkan semua dari sekarang Iya, gitu, iya. sejak dini banget gitu. Karena mereka kan 3 laki-laki ini tetap ya Iya. belajar dari pengalaman juga. Adik-adikku tuh juga laki. Aku nggak mau mereka maunya gitu. Tetap ada aturannya gitu. Jadi mereka tuh sampai udah tahu ya Bu Bek kalau naruh sendal itu lurus-lurus gitu semua. OCD kan ibu ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, cuma karena mereka ngelihat dan setiap hari kita Betul. mengulang-ulang hal yang sama. Jadi kalau mereka mau naik ke kasur aja tuh nungging dulu terus kakinya dikebes-kebes gitu. Oh gitu. Oh. Gila nggak sih? Karena diberi contoh juga Iya, kan, dan maksudnya- secara konsisten pasti Betul, dicontohin dan betul. ditegor juga Iya, gitu. maksudnya kita pasti kalau ngasih tahu gini, mama maunya begini karena ininya begini. Kalau kita dulu kan kayak pokoknya harus begini. Oke. Kenapa? Enggak, pokoknya begitu aja. Ah. Nah, Pokoknya belajar ikutin lagi. aja gitu. Pokoknya ikutin aja ya. Kan tadi kayak Bu Bek bilang gitu, nggak ada kita mau belajar jadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu. Yeah. Ya learning by doing kan. Terus makanya aku bilang, mama maunya begitu supaya nanti kasurnya bersih jadi kamu tidurnya enak. Jadi tahu di mana aja mereka nggak pernah tuh langsung loncat ya ke kasur, nggak pernah. Pasti di rumah siapapun itu dulu. Oke, jadi ada reasoningnya gitu ya. Itu yang hal simple aja sih menurutku. Lebih ya aku maunya mereka tertib aja lah gitu. Oke, sebagai ibu, bapak gimana Pak? Udah bagian susah-susah kalau udah nggak bisa diatur, bisa tolong dikasih tahu. Nggak, kalau Oke. iya ini kan kita kerja sama ya. Iya. Jujur waktu gue pertama kali juga nikah sama Lia, kayak tadi kan dia cerita dengan dia harus bersih dan segala macem. Gue tuh bukan tipe yang gitu-gitu banget. Oke. Bukan berarti juga gue kotor gitu. Iya, Tapi iya, iya. ya biasa-biasa aja. Jadi kayak misalnya lo tiba-tiba pulang syuting langsung ke kamar gitu kan, lo duduk Iya. dulu di kamar atau Iya, ngapain. iya. Yang tadinya gue anggap itu ya udah kenapa gitu. Ada juga hal-hal yang di awal-awal tuh jadi kayak
kok aneh banget sih. Kok gini aja Gini kok aja nggak nggak boleh boleh. atau gini aja jadi masalah gitu. Iya, terus kayak misalnya waktu itu di awal-awal tuh gue merasa terlalu agak kelewatan. Dikit-dikit anaknya dilap tisu basah, bro. Subasa. Di Bali pakai Oh, tisu basah. Oke. Nah, gue Diomelin. pertama sih diem aja. Akhirnya gue bukan marah sih. Gue cuma ngasih tahu bahwa ya nggak bisa terlalu gitu. Masa anak gue nggak mau main di pasir takut kotor gitu kan? Oke. Anak Lukman Sardi takut kotor main di pasir. Gue suka Orang naik tadi gunung, udah suka main naik kemana-mana. laut, segala macam. Heeh. Akhirnya gue bilang bahwa gue nggak masalah bersih, tapi yang penting ya nanti aja dibersihin kalau lagi main gitu ya. Itu satu. Tapi menurut gue juga ada ternyata memang bagus untuk diajarin itu dari awal gitu. Jadi mereka belajar tentang kebersihan, bahwa kayak lo masuk rumah orang juga nggak bisa sembarangan, jangan main kasar. Ada etika-etika yang akhirnya gue ngerasa bagian penting itu dibawa oleh Lia gitu, salah satunya gitu. Oke. Nah, gue lebih ke hal-hal yang gini loh, kayak gue punya pengalaman. Gue tadi baru ngepost di Instagram tentang bapak gue. Oh iya, gue lihat, gue udah like. Iya, bapak gue itu kan orang yang sangat kaku, keras, Iya. Disiplin. Tapi waktu itu gue merasa bahwa gue nggak bisa deket sama dia gara-gara ini gitu, karena dia terlalu kaku gitu kan, nggak ada kehangatnya karena mungkin sama anak laki, terus dia hidupnya keras. Jadi dia ngerasa bahwa lo harus juga seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang no explanation yang tadi gue bilang gitu. No explanation, sehingga gue nganggapnya jadi berbeda. Nah, dari situ gue belajar gitu. Maksudnya gue mengambil sisi baiknya bahwa bokap gue ngajarin tentang disiplin, komitmen, tanggung jawab. Tapi gue combine dengan apa yang gue rasa waktu itu gue nggak dapet dari bokap gue. Jadi gue merasa bahwa gue perlu punya komunikasi yang baik dengan anak gue. Karena menurut gue itu penting. Pada saat gue punya komunikasi yang baik, dia juga akan dengan serta-merta memberikan hal yang sama sama orang tuanya. Gitu kalau gue ngerasanya gitu. Jadi bukan kayak sesuatu yang normal. Jadi Kaku ada apa-apa dia ngobrol atau apa. Nah, pada prinsipnya gue lebih ke situ. Apalagi gue dulu pernah kerja di playgroup yang latar belakangnya secara dia lebih mengutamakan mempelajari tentang psikologi si anak itu sendiri gitu. Kayak misalnya gue punya contoh, tiba-tiba gue ngelihat anak bule gitu ya, dia naik tangga baru bisa ngerangkak, ibunya tuh nggak ngelarang dia untuk naik, tapi diikutin di belakang. Begitu mau jatuh dipegangin, ya lagi. Tapi orang kita kebiasaan yang tiba-tiba baru gitu, jangan gitu. Gue merasa itu akhirnya membuat kayak mereka kayak nggak berdiri sendiri, nggak independen berkembangnya gitu. Terus kayak nggak mau taking risk. Nah ini gue nggak mau terjadi sama anak gue. That's why gue jarang kecuali yang hal-hal yang prinsip banget. Gue jarang mengucapkan kata jangan gitu. Jangan karena apa? Gue akan bilang gitu. Jadi misalnya kayak dulu waktu masih kecil dia megang gelas, gue nggak bilang dia lari-lari. Jangan nanti jatuh. Gue nggak bilang. Gue cuma bilang ini gelas. Pegangnya harus keras. Kalau jatuh, pecah, nanti bisa ngelukain kamu, ngelukain orang lain. Jadi you need responsible untuk megang itu dengan kuat. Gitu. Gue lebih ke situ, dan gue juga mempelajari bahwa anak itu punya pride-nya sendiri. Betul. Jadi gue jarang kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, menurut gue ini agak sensitif buat dia. Gue nggak pernah marahin langsung di depan yang lain. Jadi gue misalnya jadi lo jaga gitu ya. Kamu ngobrol dulu sama papa di kamar ya. Supaya dia nggak defensif. Pada saat jadi ada di depan orang di lain, tengah keramaian gitu kan, itu jadi defensif, merasa bahwa enggak, gue bener, it happened with me gitu. Jadi dulu bokap gue itu orangnya sangat bukan vokal, maksudnya dia straight to the point gitu. Tiba-tiba lagi banyak orang, dia mau marahin gue, dia marahin aja. Ya karena itu, maksud gue bukan salah bokap gue, karena bokap gue juga mengalami hal yang ya nggak ada yang belajar di luar gitu, pola experience asuh kan. Betul, niatnya baik berbeda-beda. gitu, cuman memang caranya mungkin buat gue nggak. Jadi kayak kan akhirnya gue jadi defensif dan nggak mau mengakui bahwa gue salah gitu kan. Lebih ke situ sih, jadi gue lebih ngobrol, gue juga sama dia lebih kerjasama. Jadi tadinya gue awalnya agak kamu jangan terlalu gitu. Tapi akhirnya gue ngerasa ini bagian penting yang gue harus kerjasama sama dia gitu. Ya memang dia tipikalnya lebih cek.
gitu, ya kan? Kalau gue kan enggak. Ini tapi ya emang gitu. Jadi kalau ibu lebih ke detail-detail. Betul. Gue prinsip general. Kalau misalnya emang dia bilang udah nggak yang gimana, ya harus ke gue tuh, ke bapak. Gitu. Jadi gitu. Kerjasama dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi lah. Kalau nggak susah juga. Aduh, ya kayaknya udah jelas banget nih semua yang disampaikan. Kita tutup aja udah. Terima kasih ya. Bye. Enggak. Tapi ini menarik banget loh. Jadi Lukman sama Lia, kan gue baca-baca nih barusan ya, Lukman sama Lia anaknya 3 dan lain-lain gitu kan. Abis kan kita kan setiap ketemu di mall, di sekolah gitu kan udah tahu. Tapi ternyata gue baru tahu kalian tuh beda umurnya jauh ya? Banget. Iya, dia 13 tahun lebih tua dari gue. Terbalik ya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.